Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah semantik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Jodis Aristiawan, NIM 200-104-061. Yang kedua saya sendiri Mutiara Hayuning Putri, NIM 200-104-065. Yang ketiga ada Yuliana Horinisa, NIM 200-104-082. Yang keempat Dewi Aning Tias, NIM 200-104-0087. Kami akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis makna. Makna adalah bagian yang tak terpisahkan dari semantik. Makna akan selalu melekat dengan apa saja yang kita tuturkan. Makna memiliki banyak sekali pengertian. Hornby dalam Sudaryat menjelaskan bahwa makna merupakan apa yang kita artikan atau dimaksudkan oleh kita. Daja Sudarma menjelaskan bahwa makna merupakan pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut teori yang dikembangkan, dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap pada linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang artinya Perancis atau signif, Inggris signified, dan kedua yang mengartikan Perancis signified, Inggris signifier, yang diartikan signified sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari suatu tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan signified atau signifier adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis makna. Yang pertama yaitu makna leksikal. Dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi atau alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contohnya kata kepala. Dalam kalimat kepalanya hancur kena pecahan granat adalah makna leksikal. Yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal atau afiksasi, reduplikasi, kompositomisasi. Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata. Sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contohnya yang pertama yaitu kata kuda. Bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Yang kedua yaitu saya berangkat ke pasar dengan kuda. Makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Misalnya, makna konteks kata kepala pada kalimat-kalimat tersebut. Contohnya yang pertama, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Yang kedua, sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. Yang ketiga, nomor teleponnya ada pada kepala surat itu. Selanjutnya, makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Selanjutnya, makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya kata dan, atau, dan karena. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Yang selanjutnya, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Umpamanya, kata kurus bermakna denotatif yang mana artinya keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal. Kata bunga
bermakna denotatif, yaitu bunga yang seperti kita lihat di taman. Selanjutnya, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang lain yang ditambahkan pada makna denotatif. Tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dan seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Umpamanya kata kurus. Pada contoh di atas berkonotasi netral, tetapi kata ramping, yaitu sebenarnya bersinonim dengan kata kurus, itu memiliki konotasi positif, yaitu nilai yang mengenakan orang akan senang kalau dikatakan ramping. Sebaliknya, kata rempeng yang sebenarnya juga bersinonim dengan kata kurus dan ramping mempunyai konotasi negatif. Nilai rasa yang tidak enak, orang akan tidak enak kalau dikatakan tubuhnya kerempeng. Kemudian yang selanjutnya ada makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai, dan kata rumah memiliki makna konseptual bangunan tempat untuk tinggal manusia. Kemudian ada makna asosiasi. Makna asosiasi adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi berani. Kata buaya berasosiasi dengan jahat atau kejahatan. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan lambang atau perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatukan konsep lain yang mempunyai kemiripan dengan sifat keadaan atau ciri yang ada pada konsep tersebut. Kemudian ada makna kata. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Kata tangan dan lengan sebagai kata, maknanya lazim dianggap sama seperti contoh berikut. Yang pertama ada tangannya luka kena pecahan kaca. Yang kedua lengannya luka kena pecahan kaca. Jadi kata tangan dan kata lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Kemudian ada makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Makna idiom. Makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Contoh secara gramatikal, bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang, yang membeli menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, bentuk menjual gigi tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras. Jadi makna tersebutlah yang disebut makna idiomatik. Kemudian yang terakhir ada makna peribahasa. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya, karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersuara memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.